Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Beberapa minggu lagi kita akan menyaksikan berkumpulnya umat manusia, umat Islam di satu titik yang bernama Padang Arafah. Jumlah yang akan hadir tidak kurang dari 2 juta manusia, 2 juta jamaah haji. Sungguh itu jumlah terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rentang waktu sependek itu. Dalam rentang waktu hanya sekitar 1 bulan mengumpulkan manusia paling sedikit 2 juta orang. Tidak ada suatu negara powerful seperti apapun, superpower seperti apapun yang mampu mengerahkan tentaranya sejumlah itu, ataupun rakyatnya sejumlah itu dalam rentang waktu sependek itu. Tidak ada. Apalagi kemudian diperhitungkan dengan logistiknya, diperhitungkan dengan akomodasinya, diperhitungkan dengan penerbangannya ataupun transportasinya. Tidak akan terjadi hal itu. Hanya panggilan Allah lah yang dapat menggerakkan manusia sebanyak itu untuk berkumpul pada satu titik, Padang Arafah. Jamaah rahimakumullah, seharusnya jumlah sebesar itu, jumlah sebanyak itu mampu menghadirkan rasa segan, rasa wibawa, rasa enggan, untuk tidak mengatakan rasa takut pada orang-orang yang tidak menyukai agama ini, yang tidak menyukai ajaran ini, yang tidak menyukai umat ini. Namun apakah demikian halnya yang terjadi sekarang ini? Kiranya kita akan langsung menjawab, tidak demikianlah yang terjadi. Jumlah sebanyak itu, jumlah sedahsyat itu berkumpul dalam satu waktu yang sangat pasti waktunya, ternyata tidak mampu menggugah rasa segan mereka, rasa takut apalagi pada diri mereka. Maka sesuailah hal ini dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya beliau bersabda, an Sauban qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'sikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qash'atiha. Dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerumuni, akan menyerbu. Tada'a itu lebih tepatnya akan berbondong-bondong seketika begitu, menyerbu, mengerumuni begitulah. Ya, dengan sangat nafsu. Kalian sebagaimana orang-orang yang hendak makan, orang-orang yang kelaparan hendak makan,
atau menyerbu hidangan mereka. Kemudian ada seorang bertanya dari kalangan sahabat, faqala qailun wa min qilatin nahnu yauma izin, dengan penuh terheran-heran, kok bisa umat Nabi Muhammad sampai segitu lemahnya, segitu rendahnya? Apakah kita pada waktu itu karena jumlahnya sedikit, kilatin? Ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, bal antum yauma izin kasir, bahkan kalian pada hari itu, pada waktu itu, pada zaman itu kasir, jumlahnya banyak, ujar Nabi, sabda Nabi. Tetapi walakinnakum khosya'un ka khosya'is sail, tetapi kalian itu seperti buih di atas air bah. Usai, kata benda yang berarti buih, sampah, atau sesuatu yang tidak berharga dan mudah terbawa hanyut. Digambarkan oleh Nabi kita itu seperti sampah, seperti buih, seperti benda-benda ringan yang bisa dengan mudah terhanyutkan oleh air bah. As-sail itu adalah kata benda yang berarti air bah, banjir besar atau air yang deras. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, Allah akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kalian penyakit wahan, fi qulubikum al-wahan. Ada kata layak zifanna, Allah akan sungguh ya mencampakkan, melemparkan kepada kita sifat wahan, rasa wahan. Ada sahabat bertanya kemudian, apa itu wahan ya Rasulullah? Rupanya tidak setiap istilah yang digunakan oleh Rasulullah merupakan istilah yang populer pada zamannya. Ada beberapa istilah yang ternyata pada zaman itu tidak terlalu dikenal oleh para sahabat. Inilah salah satu juga yang mendasarkan suatu penafsiran bahwa Rasulullah berkata tidak berdasarkan apa yang telah berlangsung saat itu saja, ataupun karena diajarkan oleh orang kepadanya, melainkan memang apa yang diucapkan Rasulullah adalah sesuatu yang di luar kemampuannya. Kemudian dijawab oleh Rasul apa yang disebut wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu karena kalian cinta dunia dan takut, benci atau tidak suka mati. Jamaah rahimakumullah, hubbud dunia, kesukaan, kecintaan untuk mengumpulkan harta, seluruh energi kita, baik ketika kita belum bekerja sampai kemudian kita bekerja, dan sejak kita disekolahkan tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, kuliah dan seterusnya, hampir semua dipersiapkan dalam rangka dunia. Apatah tidak? Hampir semua disiapkan untuk mencari pekerjaan sebaik-baiknya. Hampir semua disiapkan untuk bisa mendapatkan posisi yang terbaik, untuk bisa meraih harta yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimakumullah. Demikian halnya wa karahiyatul maut. Kita bukan orang, banyakkan kita bukan orang yang suka mengenang maut, yang dengan itu kemudian kita banyak beramal soleh. Kita menjadi orang-orang yang sangat hedonistik. Kita menjadi orang-orang yang sangat sayang dengan harta benda dan sangat merawatnya. Karena apa? Karena kita berpikir dengan harta kita itulah maka dapat diperpanjang umur kita, kesehatan kita, usia kita, dengan berobat ke sana kemari. Kita melupakan hadis tentang manfaat menikmati rasa sakit untuk menghapus dosa. Jamaah rahimakumullah, itulah yang sekarang ini tengah terjadi. Tidak di dalam skala nasional, tidak di dalam skala regional, tetapi sudah dalam skala internasional. Umat ini, umat yang tidak ada yang menyeganinya. Jangan kita bicara menakutinya.
Sekalipun kita mampu menghadirkan jutaan orang pada satu titik, pada satu waktu, ternyata itu tidak membuat gentar siapapun juga. Andai kata 1 juta saja, tidak usah 2 juta. 1 juta saja, tidak usah membawa senjata. Berbondong-bondong umat Islam ini berangkat ke Gaza. Niscaya akan begitu menggetarkan kaum Zionis pada hari itu. Karena kematian dari 1 juta itu tentu akan membangkitkan kemarahan dari beberapa negara-negara yang membawanya, yang mengutusnya, yang menjadi nasionalnya. Jamaah rahimakumullah, tapi ini tidak terjadi. Jangankan mengirimkan orangnya ataupun senjatanya. Bahkan kalau kita membaca dengan teliti berita-berita di sana, kita akan melihat bagaimana mereka didesak, ya, orang-orang Gaza didesak ke Rafah. Tetapi ketika mereka sudah dibombardir di Rafah, mereka akan pergi ke Egypt, ke Mesir, pintunya ditutup, tidak bisa lalu. Jangankan mengirim, membukakan pertolongan aja begitu sulitnya kita, begitu takutnya kita. Hubbun duda wa karahiyatul maut. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang seperti disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang yang sebaik-baiknya, yang dikeluarkan, yang dihadirkan, yang diproduksi pada suatu kaum. Karena kalian memiliki sifat-sifat yang sangat positif, yaitu apa? Yaitu kita suka pada pembangunan nilai-nilai kebajikan, dan kita menjadi orang-orang yang juga suka untuk mencegah kemaksiatan, keburukan, kekejian, kejahanaman, dan sebagainya. Boleh dibilang sekarang ini sifat seperti itu bukan terletak di pundak kita. Banyak bangsa-bangsa yang lebih maju dari kita karena mereka memiliki 2 sifat itu, yaitu sifat untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita bisa menyebutkan negara-negara maju, negara-negara makmur seperti Jepang, negara-negara Eropa Utara, seperti itu hampir semuanya. Mereka orang-orang yang sangat terbuka untuk dinasihati, sangat terbuka untuk menjadi baik, sangat terbuka untuk ditegur, ya. Hanya satu saja pada mereka yang tidak ada, yu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kita diajarkan dengan sangat teliti untuk melakukan 2 hal itu berserta dengan ajaran itu semua harus dilakukan dalam rangka beriman kepada Allah, tapi tidak terjadi. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, marilah kita mendidik diri kita, mendidik komunitas kita, mendidik masyarakat kecil kita sekarang ini, untuk membangun sikap-sikap ta'muru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah mari kita memulai dari diri kita sendiri, dari masjid ini, menjadikan masjid ini menjadi pusat perbaikan bagi RW kita, atau bagi tetangga kita, atau bagi komunitas yang lebih besar, yaitu misalnya Kelurahan Cipinang Melayu dan seterusnya. Jangan lagi menjadi sesuatu yang sepertinya terpisahkan antara kegiatan yang ada di dalam masjid dengan kegiatan yang ada di sekitar masjid atau dalam masyarakat. Hendaknya itu menjadi sesuatu yang menyatu. Hendaknya itu menjadi sesuatu yang merupakan pangkal dari segala pangkal aktivitas kita. Jangan kita kemudian berpikir urusan jalan, urusan keamanan, urusan orang-orang yang berkebutuhan adalah urusan ketua RW atau lurah dan seterusnya. Hendaklah kita mulai berpikir bahwa itu merupakan bagian dari urusan kita, orang-orang yang memikirkan jamaah yang ada di sini. Jamaah rahimakumullah. Apabila kita bisa berangkat, apabila kita bisa membangun, apabila kita bisa membangkitkan semangat seperti itu pada tiap-tiap masjid kita, maka insya Allah pada skala yang lebih besar lagi nantinya,
itu akan menjadi sesuatu yang menggetarkan lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Pernah pada suatu waktu ada mata-mata, ada intel dari tentara lawan. Dia mencoba mengamati bagaimanakah sosialita, bagaimanakah pergaulan dari tentara kaum muslimin. Satu peristiwa saja sungguh mampu membuat dia melaporkan sesuatu hal yang membuat takut komandannya. Apakah itu? Sederhana sekali. Ada satu benda jatuh ke sungai. Ada satu benda dari salah satu anggota tentara muslim yang jatuh ke sungai. Apa yang terjadi? Teman-temannya berlomba-lomba nyemplung ke dalam sungai untuk mengambilkan. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Hal ini sudah cukup menjadi laporan pada komandan lawan untuk tidak menyerbu. Karena apa? Begitu hebatnya sikap tolong-menolong di kalangan tentara kaum muslim. Apabila kita mampu ciptakan masyarakat seperti itu di kalangan kita ini, Masya Allah. Antara Curug Indah, Curug Cempaka, Curug Jaya bersatu berpikir bagaimana dengan pusat masjid ini membangkitkan, membangun, menghidupkan semangat untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dalam basis, dalam koridor, dalam bingkai tu'minuna billah. Niscaya kita akan menjadi umat yang dipandang terhormat, umat yang disegani, umat yang dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang mengubah begitu besar peradaban di sekitar kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah pada suatu kuburan. Beliau menyampaikan salam kepada kubur ini. Ini hadis yang agak berbeda dengan hadis yang saya sampaikan tadi itu. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian tempat tinggal orang-orang beriman, dan kami insyaallah akan segera menyusulmu. Waditu anna qad ra'aina ikhwanina. Sabda Nabi lagi, aku sungguh sangat merindukan untuk bertemu saudara-saudaraku, kata Nabi pada waktu itu. Atau aku sangat ingin melihat saudara-saudaraku. Atau bisa juga diartikan betapa aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kemudian berujar para sahabat, awalasna ikhwanika ya Rasulullah. Tidakkah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, qala antum ashabi, engkau itu sahabatku, wa ikhwani alladzina lam yatu ba'd, kalian itu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Adapun yang namanya saudaraku adalah yang belum ada sekarang ini, melainkan baru akan ada nanti, atau sering diartikan akhir zaman. Itulah saudaraku. Para sahabat bertanya lagi, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu yang akan datang kemudian? Beliau menjawab, bagaimana pendapatmu sekiranya ada seorang yang memiliki seekor kuda yang putih cemerlang, yang berada di tengah-tengah rombongan kuda yang hitam pekat? Apakah kamu dapat mengenali kuda putih yang cemerlang itu? Para sahabat menjawab, ya pasti kami mengetahui ya Rasulullah. Berkata Rasul, sesungguhnya saudara-saudara kami itu adalah akan datang dalam keadaan putih bersinar karena air wudhu, dan aku akan membimbing mereka menuju telaga surga. Jamaah rahimakumullah.
Hendaknya kita ini menjadi saudara-saudaranya Nabi. Hendaknya kita ini menjadi saudara-saudara Nabi yang banyak mengambil air wudhu. Hendaklah kita ini menjadi saudara-saudara Nabi yang setelah mengambil air wudhu, berangkatlah kita ke masjid, memenuhi masjid ini dengan sholat-sholat wajib. Hendaklah penuh pula masjid ini tidak hanya di hari Jumat, tidak hanya pada waktu sholat Jumat, tapi pada waktu-waktu sholat-sholat wajib lainnya. Pada saat itulah kita akan menjadi pengubah, kita akan menjadi pembeda dari umat-umat selain kita, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'itil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.